Ukraina bilang ada 100.000 tentara Rusia masih bertahan di perbatasan. Ukraina menyatakan Rusia masih menempatkan 100.000 tentara di dekat perbatasannya seperti dilaporkan Al Jazeera pada Selasa. Kepala Dinas Keamanan Ukraina Ivan Bakanov mengatakan pasukan Rusia tetap ditempatkan di dekat timur Ukraina dan di Crimea meskipun ada perintah penarikan mundur. Komentar Ivan Bakanov pada hari Selasa menggemakan pernyataan sebelumnya oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari Senin yang menuduh Rusia gagal menarik sepenuhnya perangkat keras dan pasukan militer dari daerah perbatasan setelah kebuntuan kedua negara. Pelanggaran militer Rusia terjadi dengan latar belakang peningkatan pertempuran di wilayah timur Donetsk dan Luhansk yang dilanda konflik Ukraina, tempat pasukan pemerintah memerangi pasukan separatis yang didukung Rusia sejak pemberontak merebut sebagian wilayah di sana pada April 2014. Sebagian dari manuver Moskwa, unit militer Rusia juga melakukan latihan militer di wilayah Laut Hitam Crimea yang direbut dari Kiev pada Maret 2014. Rusia juga tidak secara terbuka mengumumkan jumlah tentara yang telah dipindahkan ke daerah perbatasan, tetapi diplomat utama Uni Eropa Josep Borrell pada pertengahan April menyebutkan angkanya lebih dari 100.000. Sementara NATO dan Amerika Serikat, anggota utama Aliansi Keamanan Transatlantik, sementara itu mengatakan peningkatan itu adalah yang terbesar di Rusia sejak mereka melakukan aneksasi Crimea. Moskwa membela gerakan pasukan itu dengan menyatakan sebagai bagian dari latihan untuk merespon kegiatan NATO dan Ukraina yang merupakan sekutu kelompok itu tetapi bukan anggota formal. Setelah berminggu-minggu ketegangan yang membara, Rusia memerintahkan penarikan beberapa pasukan mulai 23 April. Tetapi krisis juga tengah mengirim hubungan Rusia dengan Kiev dan sekutu baratnya jatuh ke posisi terendah baru. Hubungan kedua negara juga tegang karena perlakuan Moskwa terhadap kritikus Kremlin yang dipenjara Alexei Navalny dan juga tuduhan peretasan dan campur tangan pemilihan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pekan lalu juga mengatakan Washington dapat meningkatkan bantuan keamanan untuk Ukraina setelah apa yang disebutnya tindakan sembrono dan agresif Rusia dalam mengumpulkan pasukan di dekat perbatasan Ukraina. Selama kunjungan ke Kiev, Blinken mengatakan Rusia telah meninggalkan sejumlah besar tentara dan peralatan meskipun mengumumkan penarikan pasukannya dari daerah tersebut. Presiden AS Joe Biden pada Sabtu mengatakan dia telah menjelaskan kepada Presiden Vladimir Putin bahwa Rusia akan membayar harga yang mengerikan dan menghadapi konsekuensi ekonomi yang menghancurkan jika menginvasi Ukraina. Biden mengatakan kepada wartawan kemungkinan mengirim pasukan tempur darat AS ke Ukraina jika menjadi invasi Rusia tidak pernah ada di atas meja meskipun Amerika Serikat dan NATO akan diminta untuk mengirim lebih banyak pasukan ke sayap timur negara-negara NATO untuk meningkatkan kekuatan pertahanan mereka. Biden yang berbicara dengan Putin melalui telepon selama 2 jam pekan lalu mengatakan dia telah menjelaskan kepada pemimpin Rusia itu bahwa posisi Rusia di dunia akan berubah secara mencolok jika terjadi serangan ke Ukraina. Biden menghabiskan akhir pekan di rumahnya di Wilmington. Sementara itu, para menteri luar negeri atau Menlu dari kelompok 7 negara demokrasi terkaya G7 pada hari Sabtu mengirim pesan serupa ke Moskwa, yaitu ke Moskow setelah pertemuan di Liverpool dan memperingatkan konsekuensi yang mengerikan untuk setiap serangan dan mendesak Moskow untuk kembali ke meja perundingan. Menteri Keuangan G7 bertemu secara virtual pada hari Senin besok untuk meninjau masalah ekonomi termasuk inflasi, tetapi juga akan menyentuh sanksi potensial terhadap Rusia jika bergerak menyerang Ukraina. Kata para pejabat, Ukraina menuduh Rusia mengumpulkan puluhan ribu tentara dalam persiapan untuk kemungkinan serangan militer skala besar. Rusia membantah merencanakan serangan apapun dan menuduh Ukraina dan Amerika Serikat melakukan perilaku tidak stabil dan mengatakan pihaknya membutuhkan jaminan keamanan untuk perlindungannya sendiri. Biden pada pekan lalu berjanji kepada anggota NATO, Eropa Tengah lebih banyak dukungan militer di tengah meningkatnya kekhawatiran atas penumpukan itu yang dikhawatirkan negara-negara di dekat perbatasan Rusia dapat mengakibatkan hasil yang sama seperti pencaplokan wilayah Crimea Ukraina oleh Rusia pada 2014. Demikian kata penasihat Presiden Lituania. Perselisihan antara Rusia dan Ukraina di perairan semenanjung Crimea juga berpotensi konfrontasi militer yang lebih besar antara kedua tetangga. Ketika Uni Soviet pecah pada 1991, beberapa bagian Ukraina juga ingin melepaskan diri dari dominasi Rusia dan bergabung dengan Eropa Barat.
dan bahkan NATO, tetapi hubungan Rusia dengan jantung industri Ukraina Timur berlangsung rumit.